Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11 dari 13 kita membaca sampai dengan ayat yang ke-16. 13 sampai dengan ayat yang ke-16 semua membaca bersama-sama. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh memeliharanya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami yang akan menerima pengertian dan kesadaran melalui bagian firman yang kami baca. Kami sangat merindukan Roh-Mu yang kudus, membuka telinga kami, mencelikan mata rohani kami, dan memberikan inspirasi dan kesadaran di dalam otak kami, sehingga kami yang dicipta oleh Tuhan dengan kemungkinan berfikir akan berfikir sesuai pikiran Tuhan. Kami yang diberi kemungkinan untuk sadar akan sadar sesuai apa yang Tuhan berikan kebenaran kepada kami. Berilah kuasa dan hikmat kepada hamba-Mu untuk menguraikan ayat-ayat ini, sehingga apa yang kami terima boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, beberapa ayat yang kita baca ini ayat-ayat mengenai bagaimana orang-orang seperti Abraham, Yakub dan sebagainya, mereka sadar mereka hanya tamu saja di dalam dunia. Mereka tidak merasa diri ini tuan rumah. Mereka tidak merasa diri pemilik, meskipun tanah itu sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka tidak merasa diri pemilik tanah. Mereka menjadi tuan rumah yang berada di bumi ini, karena mereka selalu sadar, aku hanya tetamu, aku hanya tetamu saja. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat pemilik daripada sesuatu rumah yang besar, tetapi tidak disadari orang biasa. Dia bertindak seperti dia juga menjadi tamu di rumah itu. Kita rasa itu satu keindahan yang luar biasa. Tapi kita melihat kadang waktu seseorang merasa dirinya memiliki segala sesuatu dan dengan sifat pemilik yang begitu angkuh, itu sangat menjengkelkan, sangat membencikan orang. Saudara-saudara, Abraham, Ishak dan Yakub, ketiga-tiganya ini, generasi yang berturut-turut ini, mereka mempunyai sikap yang sama, yaitu setelah keluar daripada Ur, saudara-saudara, mereka berada di tanah perjanjian, tapi mereka menjadi perantau, mereka menjadi pendatang, mereka merasa diri hanya menjadi tamu saja. Mereka jelas sekali, kalau panggilan itu dari surga, maka pengharapan kita bukan di bumi. Kalau kita masih diberikan kesempatan di bumi, bumi ini bukan milik kita selamanya. Kalau panggilan surga, tetap kita diberikan kesempatan di bumi, maka kita harus mempunyai pengharapan lebih daripada sekedar memiliki sesuatu di bumi ini. Itu sebab mereka merasa diri menjadi tamu di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau engkau hanya menjadi tamu, maka engkau kalau tidak diterima dengan baik oleh dunia ini, jangan menjadi heran. Seorang bernama Sundar Singh, dia mengatakan kalimat-kalimat yang indah sekali. Setiap kali kalau saya baca kalimat yang pendek yang indah dari dia, saya sangat terharu, sangat terkesan. Dia mengatakan, coba lihat, seluruh air laut itu asin adanya, tetapi ikan di dalam air laut tetap memelihara dagingnya tidak asin. Betul tidak?
Heran sekali. Kalau engkau memakan ikan asin, bukanlah ikan asin yang langsung diambil daripada laut yang asin, tetapi ikan asin itu harus dikeringkan, harus diberikan garam baru bisa menjadi asin lagi. Di tengah-tengah laut yang asin sekali, dia tidak menjadi asin. Karena apa? Dia mempunyai satu gaya hidup, mempunyai sesuatu kemungkinan memelihara sifat sendiri yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Nah saudara-saudara, itulah hidup orang Kristen. Orang Kristen hidup di dalam dunia ini. Kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kita adalah satu-satunya makhluk yang mampu memelihara hidup kita tidak dicemarkan oleh dosa. Karena kita mempunyai sifat yang diberikan oleh Tuhan dari surga, di mana kita menjadi bagian, mengambil bagian dari sifat moral ilahi. Sehingga kesucian, kebajikan, cinta kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan berada di dalam diri kita sendiri. Lalu kita melihat lingkungan kita begitu jahat, begitu rusak. Kita menggelengkan kepala dan kita mengetahui ini bukan rumahku selama-lamanya. Aku hanya menjadi tamu saja. Lalu Sunda Singh mengatakan satu kalimat yang saya sangat terkesan lagi. Dia mengatakan, jikalau aku berjalan melewati satu kampung dan anjing-anjing kampung itu gonggong kepada saya, maka saya tahu saya tidak dikenal oleh mereka. Baguslah. Kalau saya jalan ke kampung sendiri, semua anjing sudah tahu ini orang kampung ini. Mereka tidak akan jenggong, mereka diam-diam, mereka berjalan bersama dengan saya. Tapi jikalau aku berjalan melewati kampungnya orang lain, kampung bukan kampungku, kampung yang asing, maka kampung itu melihat aku asing, aku melihat kampung itu asing. Maka anjing itu kalau gonggong kepada saya, itu lumrah karena saya bukan dari kampung itu. Saudara-saudara, pendeta India ini telah menjadi legenda. Pendeta India mempunyai kalimat-kalimat indah sekali. Dia memberikan warisan kepada kekristenan, bagaimana mengabari Injil. Dia di India, dia adalah orang Kristen yang sangat minoritas di antara masyarakat. Tapi dia mempunyai beban, kabarkan Injil ke Tibet. Ke Tibet. Dan Tuhan menggerakkan hati dia ke Tibet. Akhirnya mungkin sekali dia matinya di Tibet, dan mayatnya di mana tidak tentu orang tahu. Saudara-saudara, satu kali dia melihat ada dua orang berada di tengah-tengah salju di pegunungan Himalaya. Dari India mau masuk ke Tibet harus melewati gunung pegunungan yang tinggi luar biasa. Paling sedikit 4.500 meter di muka permukaan laut. Dan dia melihat ada dua orang berjalan. Lalu dia dengar satu orang berkata kepada orang lain, dingin sekali ya. Wih, kapan bisa sampai ke tempat yang kita akan tuju? Tengah-tengah jalan itu, maka ada satu orang yang sudah hampir mati karena kedinginan sekali di tengah-tengah salju. Lalu dua orang ini, satu berkata, aduh kasihan ya, bagaimana ya kalau orang ini kita tinggalkan, dia akan mati segera. Yang lain bilang, mana bisa tolong dia, kita sendiri sudah setengah mati dinginnya, kita sendiri juga mempunyai pikulan yang berat, mana bisa tolong dia. Kalau you tolong dia, pasti you mati, ayo kita berangkat. Orang dua itu mau berangkat, tetapi orang satu itu yang penuh dengan kasih, dia malah tidak. Saya tidak berangkat. Dia kembali lagi. Dia menolong orang itu. Bagaimana cara menolongnya? Dia menggendong orang yang berat itu, dipikul di belakang dia. Dia jalan sendiri dengan berat di tengah-tengah kedinginan salju yang begitu tebal. Dia jalan susah payah, malah menggendong satu orang lagi. Lalu temannya ketawain dia. Oke lah, you mau gendong dia, urusanmu. You kelebihan kasih, aku sih tidak. Maka dia jalan terus. Orang ini menggendong orang itu terus berjalan. Orang yang tadi itu makin cepat karena dia tidak ada gendongan, dia terus jalan dengan cepat. Tapi saudara-saudara, kira-kira 2 jam kemudian orang ini pelan-pelan menggendong orang yang hampir mati itu, sampai di depan kelihatan satu lagi yang sakit, hampir mati. Dan dia lihat, itulah teman tadi. Teman tadi yang tidak menolong orang lain, justru terus jalan kedinginan. Akhirnya mati duluan. Ini yang gendong orang lain tidak jadi mati, yang digendong juga tidak jadi mati, karena dua nempel badannya saling membungkus dengan kehangatan tubuh. Saudara, ini semua warisan dari Sunda Singh.
Waktu saya masih muda saya baca, saya terpengaruh. Jiwa yang mengasihi orang lain, jiwa yang mempeduli orang lain, jiwa yang berkorban, justru itu bukan rugi, itu bukan kehilangan, justru itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, yang memberi lebih berbahagia daripada yang menerima. Barang siapa terus menerima, maka dia tidak memberi, dia menjadi pengemis yang besar. Karena pengemis seumur hidup hanya menerima, tidak memberi. Anak-anak kecil menerima, tidak memberi. Setelah menikah, setelah menjadi ayah, setelah menjadi orang dewasa, maka anak minta, dia mesti memberi. Dia menjadi dewasa. Melalui pernikahan, melalui ada anak, Tuhan mengajar kita menjadi dewasa. Menjadi harus kerja mati-matian untuk membahayakan anak, untuk memberi. Nah saudara-saudara, Sun Yat-sen dia mengatakan, jikalau aku digonggong, jikalau aku tidak diterima, itu membuktikan itu dari anjing-anjing dunia, di mana saya hanya menjadi tamu saja. Saudara-saudara, ayat-ayat di sini mengatakan kepada kita, Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang ini semua mempunyai ciri khas yang sama. Mereka di dunia hanya menjadi pendatang saja. Mereka di dunia hanya menjadi musafir, hanya menjadi tamu saja. Dunia ini bukan kekal bagi mereka. Bukan saja demikian, mereka mati tidak mendapatkan yang dijanjikan. Wah, ini yang paling cilaka. Tuhan, janjimu kosong, semua perkataanmu itu nihil. Engkau janji sesuatu, akhirnya saya tidak dapat. Sampai mati pun tidak dapat. Saudara-saudara, kalau engkau sampai mati tidak dapat apa yang dijanjikan oleh seseorang, engkau akan begitu benci atau tidak puas. Engkau akan bersungut-sungut, engkau akan marahin orang yang janji itu. Apalagi yang janji itu Tuhan. Kalau yang janji Tuhan, sampai mati pun tidak dapat apa yang dijanjikan. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang tidak setia, atau Tuhan yang tidak sanggup, hanya pintar janji tok, ngomong tok, tapi tidak memberikan apa yang dijanjikan? Kan begitu kan? Tapi orang-orang ini tidak. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang suci pada waktu zaman kuno, mereka mempunyai semacam kerohanian yang transcends, kerohanian yang melampaui sesuatu dunia yang fenomena, melampaui gejala-gejala yang kelihatan, karena mereka mengetahui ada unsur kekekalan yang tidak gampang kita menerimanya di dalam pengertian unsur kesementaraan. Di dalam unsur kesementaraan kita menjangkau unsur kekekalan itu tidak gampang. Maka kita harus mengertinya, unsur-unsur kekekalan itu melalui iman yang penuh pengharapan. Dan pengharapan itu melintasi keterbatasan daripada hidup kita. Iman yang menghasilkan pengharapan melebihi daripada borderline daripada sementara dan kekekalan. Maka ayat 13 mengatakan mereka semua mati di dalam iman. Apa artinya? Sampai mati pun imannya tetap berada. Itu artinya mereka mati di dalam iman. Nah saudara-saudara, di dalam kitab suci lebih banyak kita mengerti dan kita mengetahui tentang ayat-ayat kita dibenarkan oleh iman, lalu kita hidup oleh iman. Orang berdosa dibenarkan oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Semua ikut saya. Orang berdosa dibenarkan oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. 罪人因信称义，义人因信得生。中文的可以讲，罪人因信称义，义人因信得生。How can I be justified? How can I become a righteous man? I'm a sinner. Sinner being justified through faith. And a righteous man living through faith. 所以罪人因信得生，罪人因信称义，义人因信得生。Nah, semua hidup di dalam iman sebagai orang benar. Tetapi hidup di dalam iman tidak seperti ayat ini, mati di dalam iman.
Apa artinya mati demi iman? Mereka sampai mati, mereka adalah orang beriman. Nah saudara-saudara, gampang sekali para orang lancar, aku percaya, aku beriman kepada Tuhan. Kalau engkau pada waktu sakit keras masih beriman tidak? Kalau engkau lagi lancar, lagi kaya, oh Tuhan aku memuji engkau. Pada waktu engkau sudah miskin, sudah kere sekali, engkau gampang tidak beriman. Pada waktu engkau hidup, engkau beriman. Waktu engkau mati, waktu sudah mau mati, engkau masih beriman tidak? Ayat ini mengatakan mereka mati di dalam iman. Setahu saya, ini adalah satu-satunya kali di dalam seluruh kitab suci mereka mati di dalam iman. Mereka pada waktu mati, mereka masih mengandung iman sampai mati. Itu artinya, berarti mereka tuntas, mereka konsisten, mereka dari awal sampai akhir tidak berubah. Iman mereka tidak berubah meskipun mereka harus menempuh kematian. Mereka mati di dalam iman dan mereka belum mendapatkan apa-apa. Di dalam iman mereka ini semua telah mati. Di dalam iman mereka semua telah mati. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tidak dapat. Apa yang diberikan, apa yang dijanjikan tidak dapat. Mati belum dapat. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai kepadanya, dan yang mengaku bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara-saudara, sudah mau mati tidak dapat, tapi boleh lihat. Nah ini namanya cilaka luar biasa. Sudah mau mati tidak boleh dapat, tapi boleh lihat. Sudah boleh lihat tidak boleh dapat. Itu namanya diiming-imingi, betul tak? Nah, saudara-saudara, sudah mau mati lihat, tapi tidak boleh dapat. Adakah orang seperti itu? Ada. Siapa? Musa. Saudara-saudara, Musa sebelum mati Tuhan mengatakan naik ke Gunung Nebo. Umur berapa? 120. Kejam amat lah Tuhan itu ya. Orang encek sudah umur 120 suruh naik gunung. Gampang enggak? Tidak ada kursi roda lagi. Nah saudara-saudara, kalau suruh saya naik Huangshan, saya mungkin setengah jalan saya menyerahlah. Karena memang jantung ada sumbatannya, tidak gampang naik ke tinggi. Kalau sudah umur 60 tidak bisa naik gunung. Lalu Musa umur 120, Tuhan bilang Musa naik gunung. Tuhan kalau perintah Musa jalan. Musa itu begitu taat sama Tuhan, dia naik menggah terus naik sampai di atas gunung. Tuhan bilang lihat, engkau lihat tanah perjanjian. Wah semua lihat, tapi engkau tak boleh masuk. Waduh kejam banget dia. Sudah lihat tak boleh masuk, mesti naik gunung. Umurnya 120. Inilah namanya menjadi orang yang mengikut Tuhan tidak gampang. Saudara mau ikut Tuhan, mau, asal Tuhan sediain limusin gitu ya. Aduh Tuhan sedia limusin, pakai supir yang paling baik, aku ikut ke surga. Itu sih saya mau. Tapi orang yang mengikut Tuhan tidak semuanya begini. Ada orang diberi kelancaran bukan karena hebat, karena mereka lemah. Kalau tidak lancar tidak bisa tahan. Saudara-saudara, ada orang yang bisa tahan. Tuhan memberikan begitu banyak kesulitan dan ujian. Dan Musa paling kasihan. Musa pada waktu hidup selama 40 tahun terakhir dimaki caci oleh umat yang dia pimpin. Dia bekerja mati-matian, dia berkorban, dia siang malam cari kehendak Tuhan untuk memimpin umatnya yang dibawa keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi saudara, Tuhan mengatakan karena umatku tidak beriman, 40 tahun telah menguji mencobai aku di padang belantara, maka generasi ini semua harus mati di padang belantara. Satu pun tidak boleh masuk. Saudara-saudara, kecuali Yosua dan Kaleb, dua orang yang akhirnya boleh masuk karena mereka beriman. Mereka bukan lihat kesulitan, mereka bukan melihat musuh besar, mereka bukan melihat hambatan, melihat tangan Tuhan memimpin. Nah saudara-saudara, orang Kristen ada dua macam. Ada satu macam belum kerja sudah mulai pikir sulitnya apa, uangnya di mana, susahnya di mana, kecelakaan di mana. Itu orang Kristen tidak beriman.
Ada semacam orang Kristen, tidak apa-apa. Sulit, tidak apa-apa. Ada musuh, tidak apa-apa. Ada kecelakaan, tidak apa-apa. Ada bahaya, tidak apa-apa. Ini semua menjadi tempat untuk menyatakan Tuhanku sanggup memimpin aku melewatinya. Amin. Nah saudara-saudara, kira-kira berapa persennya? Kira-kira tidak sampai 30%, tidak sampai 20%. Di antara 12 orang pengintai, 10 yang gemetar, yang ketakutan, hanya 2 yang mengatakan tidak usah takut, Tuhan menyertai kita. Itulah Yosua dan Kaleb. Maka Yosua dan Kaleb dijadikan penerus daripada Musa. Khususnya Yosua menjadi penerus yang perkasa untuk pergi ke tanah perjanjian. Sekali lagi saya mengulangi apa yang sudah pernah saya khotbahkan yang lalu, yaitu tanah perjanjian tidak diberikan secara cuma-cuma dan lancar masuk. Tanah perjanjian diberikan supaya engkau harus pergi menggusur, berperang melawan semua yang menjajah di situ. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, aku memberikan ini kepadamu, tapi you mesti bayar. Memberikan kau mesti bayar. Tuhan mengatakan, aku memberikan tanah itu kepadamu, engkau harus pergi perang sendiri, usir mereka sampai engkau boleh mendapatkan tanah. Jadi tidak ada janji Tuhan yang terlalu enak. Tidak ada anugerah Tuhan yang kita tidak harus membayar harga, kecuali keselamatan Yesus Kristus. Dia mati bagi kita cuma-cuma. Dia mati bagi kita. Kita tidak bayar harga apa-apa. Itu ada diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Tapi semua janji yang lain adalah mengandung perintah supaya kita menjalankan, kita berjuang, kita bertempur, kita menggusur, dan kita meluangkan jalan melalui singkirkan segala macam hambatan. Baru kita boleh menerimanya. Nah saudara-saudara, Musa disuruh naik ke gunung, capeknya luar biasa. Sampai di situ disuruh lihat tempat yang jauh. Di sini menandakan 2 hal. Musa sampai 120 umurnya masih sehat luar biasa. Kedua, matanya masih tajam luar biasa. Karena Musa masih bisa lihat dari Gunung Nebo, tempat yang paling atas itu, seluruh tanah. Saya sudah lihat. Tuhan bilang, sudah lihat? Oke, you tidak boleh masuk, you mati. Kenapa? Karena Musa pemimpin yang begitu besar, toh pernah jatuh di dalam kesalahan yang besar. Kesalahan apa? Dia tidak mengkuduskan nama Tuhan di hadapan umat Tuhan. Nah sekali lagi, Musa pernah melancarkan sesuatu kebebasan dia yang tidak minta persetujuan Tuhan. Akhirnya Tuhan marah kepada dia, karena engkau tidak menghormati namaku di hadapan umatku, maka aku memberi hukuman. Engkau akan melihat tanah perjanjian, engkau tidak boleh masuk. Maka Musa mempunyai sesuatu kecewaan yang luar biasa. Yosua sama Kaleb boleh masuk, saya tidak boleh. Saya sendiri memimpin begitu banyak orang keluar tanah Mesir. Aku sendiri mempunyai nasib sama seperti generasi yang binasa. Saya tidak boleh masuk. Saudara-saudara, maka Musa sudah melihat. Dia mengetahui Tuhan punya janji pasti akan diberikan. Tapi waktu itu Tuhan mengatakan, sudahlah, engkau sudah beriman, engkau sudah lihat, engkau sekarang sudah lihat, dan engkau matilah. Saudara-saudara, Musa termasuk orang yang mati di dalam iman, belum mendapatkan yang dijanjikan. Ayat 13 ini sangat menyentuh hati saya. They died in faith without inherit what had been promised by God. Yang sudah dijanjikan mereka belum terima. Tidak terima, mereka harus mati. Dan mati. Sesudah itu saudara-saudara, Alkitab berkata, maka Mikael, penghulu malaikat, dengan setan merebut mayat Musa. Ini satu-satu kalinya juga. Dan tidak ditulis dalam perjanjian lama, ditulis di dalam apokrifa. Saudara-saudara, setelah Musa mati, mayatnya itu tidak tahu di mana. Itu sebab sekarang kalau engkau pergi ke Holy Land, pergi ke Israel, engkau bisa menemukan kuburan Daud, engkau bisa menemukan tiang garam dari Lot, kuburan dari beberapa orang suci yang ada, bisa menemukan sumur daripada Yakobus. Tetapi engkau tidak mungkin menemukan kuburan Musa. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan Musa mati, mayatnya direbut oleh Allah
melalui Mikaias, yaitu seorang penghulu malaikat dengan setan. Apa sebab? Karena kalau Musa mayatnya masih ada, cilaka. Israel tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Mereka menyembah saban hari di kuburannya daripada Musa. Ini berarti manusia mempunyai sesuatu kerusakan. Setelah Adam berdosa, orang yang agung dikultuskan, orang yang hebat diperilahkan. Kalau Musa mayatnya tidak direbut oleh malaikat, mayat Musa akan menjadi tempat ibadah di mana orang Israel semua jermus ke dalam berbakti kepada berhala patung, yaitu Musa. Maka direbut. Saudara-saudara, tetapi Musa benar-benar mati di dalam iman. Musa masuk ke dalam tanah Kanaan tidak? Jawab, tidak. Boleh masuk? Tidak boleh. Musa masuk ke dalam tanah perjanjian tidak? Tidak. Tetapi saya mengatakan iya, dia masuk. Engkau bilang kapan dia masuk? Sampai mati kan tidak boleh masuk. Kenapa Pak Stephen mengatakan dia masuk? Kitab Perjanjian Baru kita melihat pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya di atas bukit. Di situ siapa yang muncul? Elias. Sama siapa? Musa. Di mana itu? Di tanah suci. Jadi Musa tidak masuk secara daging. Secara rohani dia masuk. Musa tidak masuk secara tubuh karnal, tubuh daging ini. Secara rohani dia masuk. Jadi perjanjian Allah untuk Musa itu akhirnya di dalam pengharapan yang sejati Musa sudah memperoleh. Saudara-saudara, itulah sebab mereka mati di dalam iman. Mati di dalam iman berarti aku sampai mati pun aku tidak membuang imanku. Aku sampai mati pun tetap pegang teguh yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam imanku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab jikalau engkau di dalam dunia ini tidak memperoleh apa yang kau inginkan dan tidak peroleh sekalipun apa yang Tuhan janjikan kepada dirimu, jangan kecewa. Amin. Kita hanya menjadi tamu saja di dunia ini. Segala sesuatu yang paling kaya, paling subur, yang paling bernilai di dunia ini kita tidak bisa bawa ke surga. Kita tidak bisa bawa ke kuburan sekaligus. Saudara-saudara, semua kuburan orang kaya menjadi incaran daripada perampok-perampok. Selama 5.000 tahun, kuburan Firaun yang mempunyai emas begitu banyak satu persatu digali, sehingga tidak ada orang bisa memiliki apapun di dalam dunia untuk selama-lamanya. Dan orang-orang suci di kitab suci, mereka mengatakan mereka hanya pendatang, mereka hanya tamu saja. Kami hanya menjadi tamu saja. Kalau kami menjadi tamu saja, maka berarti dunia ini bukan rumahku. Nah saudara-saudara, ayat 14 sangat indah. Di dalam ayat 14 dikatakan dengan satu hal. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tanah air atau terjemahan lain, mereka mencari satu negara yang baru, negeri yang baru. Saudara-saudara, mereka sudah pernah mempunyai negeri? Punya. Mana? Ur. Mereka pernah di Mesopotamia. Tapi pada waktu dipanggil keluar, mereka berjalan sebagai musafir. Dan Tuhan mengatakan, aku janji kepadamu. Dan di tengah-tengah berjalan sebagai musafir, mereka bukan menanti dunia ini, mereka mencari negeri yang baru. Nah saudara-saudara, kalau orang Hokkien ketemu orang Hokkien itu senang, ya. Orang Hokkiu ketemu orang Hokkiu itu senang. Kalau orang Kek ketemu orang Kek senang. Ni hani ngoyak hani no. Alah mau merasa akrab sekali. Ni Hokkien lang, wah Hokkien lang, wah Hinghua lang, Hucu Neng begitu ya. Ni Shanghai, wah Shanghai Ningbo, wah senang. Itu namanya apa? Dulu sekampung. Semua yang namanya sekampung itu dulu. Semua bilang sekampung itu dulu. Sekampung dulu. Sekarang sekampung itu bisa rame, bisa ribut. Kalau dulu sekampung bisa baik.
Oh dulu lu di mana? Oh dulu di Sidoarjo ya. Jalan apa? Dia ke pasar. Saya juga kanannya, saya kiri. Jadi ingat-ingat dulu sekampung itu bikin orang akrab. Tapi orang Kristen bukan sekampung dulu, sekampung besok semua. 1, 2, 3. Orang Kristen bukan sekampung dulu, tapi sekampung besok. Kapan? Di surga. Jadi kalau di dunia engkau ketemu orang sekampung ya. Dulu di mana kamu? Dulu di Solo ya. Oh dekat keraton ya. Saya juga dulu kita itu dulu ke sekampung. Orang Kristen sekampung. Kapan sekampung? Besok sekampung. Nah ini bedanya. Nah saudara-saudara, orang Kristen semua sekampung besok. Semua 1, 2, 3. Orang Kristen semua sekampung besok. Ini bedanya Kristen sama ndak Kristen. Orang ndak Kristen sekampung dulu. Kita besok. Bagus mana? Bagus besok no. Kalau terus dulu itu orang tua. Orang tua suka ngomong dulu ya. Dulu lu masih kecil ya, aku pernah gendong kamu loh. Penceno ya, saudara-saudara. Dulu sebelum mamamu lahir ya, saya sudah naik mobil apa. Dulu ya. Orang tua suka membanggakan dulu. Hanya anak kecil dulu ya, nggak ada. Dia belum lahir kok. Dia bilang besok kalau saya sudah besar ya, besok ya. Penuh pengharapan, penuh gaya hidup, penuh hari depan. Orang Kristen harus belajar. Di dunia ini saya hanya jadi tamu. Kalau saya sama kamu sekampung, bukan sekampungnya di Hokkiu atau Hokcia atau Shanghai atau di Siyi atau di Xinhui atau di Saho. Tidak, aku sekampung dengan kamu, sekampungnya besok di surga. Saudara-saudara, bayangkan kalau satu hari kita ke surga, lalu kita mulai cari di mana rumahku. Aku tidak cari rumahku, saya cari Abraham dulu. Di mana kampungnya? Di jalan apa? Ketemu Abraham. Lu Abraham ya? Aduh jenggotnya aja bagusnya. Nah, cari lagi Musa di mana? Cari Yesaya di mana? Cari Yohanes di mana? Cari Petrus di mana? Lebih-lebih dari itu cari Yesus di mana? Saudara-saudara, di situ kita akan sekampung. Besok sekampung semua. Besok sekampung. Nah itu yang penting. Dulu kampung dulu bisa hancur. Kampung sekarang tidak tahu, tidak terjamin. Di Hong Kong satu orang mengatakan, aduh Patong, saya 8 tahun yang lalu berkantor di WTC, World Trade Center, yang baru dibom. Lantai yang saya kerja office-nya lantai ke-87. Saudara-saudara, ya itu kira-kira lantai itu yang kena kapal terbang. 8 tahun yang lalu. Dulu saya di situ. Saya bilang, ayo kita ke New York lihat lagi ya. Tidak ada sudah. Engkau kalau ke New York, engkau tidak lagi lihat kemegahan 2 WTC yang ada, yang dulu sekampung di situ, yang dulu pernah kerja sama di situ. Tidak, engkau hanya melihat debris atau melihat itu reruntuhan 2.240.000 ton yang kalau dibersihkan perlu paling sedikit 12 bulan. Kalau Manggala Wana Bakti Robo kira-kira 1 minggu bersih. Nah, ini cuma gini-gini turun. Itu 2.240.000 ton. Karena beratnya jatuhnya mendadak, jebol sampai fondasinya, sampai ke bawah, sampai itu tengah-tengah, di tengah-tengah jalan dekat situ yang ada itu MRT atau di New York namanya subway station itu kena rusak, sehingga pembetulan untuk restorasi lagi itu memerlukan berapa banyak uang, hampir tidak bisa dinilai dengan angka-angka yang gampang diingat. Saudara-saudara sekalian, dulu itu berarti berlalu. Dunia ini beserta segala nafsu berada di dunia ini akan berlalu. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, dunia beserta segala nafsu duniawi akan binasa. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah agar kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jadi orang bijak bukan hanya matanya lihat di sini, lihat di sana. Saudara-saudara, orang yang pandai lihat depan lebih dari lihat belakang.
Orang yang lebih pandai lihat atas lebih lihat dari bawah. If you fail to look around, please look upward. Kalimat itu saya pertama kali baca terus ingat. If you fail to look around, please look upward. Orang pintar lihat depan, orang bodoh lihat belakang, orang biasa lihat sekarang. Semua 1, 2, 3. Orang pintar lihat depan, orang bodoh lihat belakang, orang biasa lihat sekarang. Engkau orang biasa kan? Selalu lihat sekarang kan? Mari kita menjadi orang pintar lihat depan. Tuhan bikin manusia mukanya itu ya, matanya satu arah. Dia tidak bikin satu sini satu sana. Kalau satu depan satu belakang, nyebrang lebih aman, betul nggak? Begitu jalan tahu mobil dari depan dari belakang. Jadi saya tahu gini-gini kan. Terus sudah, Tuhan tidak bikin manusia dengan dua arah. Tuhan bikin manusia satu arah, dan arah ditentukan oleh arah hidungmu, betul nggak? Jadi hidungmu ini yang lincip ke tengah, ini menjadi arahmu. Mata berada di pinggir, sesuai dengan arah itu. Engkau lihat ke depan. Orang pintar lihat depan, orang bodoh dia belakang. Tapi orang pintar mendapatkan pelajaran dari belakang untuk menentukan langkah depan. Nah, itu menjadi bijaksana. Dan kuasa terakhir dari atas ke bawah. Saudara-saudara, kalau mau lihat depan harus menjadi murid daripada belakang. A man who study from history will not going repeat the same fault in the time of past. Di dalam hari depan kita berarah, guru kita sejarah, pimpinan Tuhan di depan, kuasa dari atas. Orang pintar bukan saja lihat depan, dia lihat dari atas. Nah, ini orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka semua tahu panggilan dari surga, panggilan untuk hari depan. Itu sebab Tuhan tidak kasih tahu dengan jelas, tidak kasih lihat dengan jelas apa yang akan diberikan, apa yang akan dijanjikan. Sehingga selangkah demi selangkah taat. Tanpa taat satu kali, kekurangan arah satu hari. Tanpa taat sungguh-sungguh, kekurangan kepastian hari depan bagaimana. Dan di sini katakan mereka mencari negeri yang baru. Mereka mencari negeri yang baru, berarti mereka membuka ladang yang baru. Bukan ladang terus yang baru. Mereka bukan mau yang sudah, tapi yang belum. Itu menjadi satu perluasan, menjadi sesuatu tunggu, nanti, pengharapan kepada anugerah yang lebih daripada yang sudah-sudah. Bukan saja demikian, ayat 14 dan ayat 15 di sini dikatakan maka mereka bukan saja mencari negeri yang baru, mereka menanti yang akan diberikan oleh Tuhan. Kita membaca ayat ke-15, saudara-saudara. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Atau sebab mereka cari negeri baru, maka mereka tidak lagi dipengaruhi oleh negeri yang lama. Saudara-saudara, mereka tidak tertarik kepada negeri yang lama. Nah, ini ayat yang saya kurang ngerti. Karena pada waktu umur 59 ya, saya terlalu kangen kepada kampung halaman saya di Xiamen. Saya dilahirkan di situ. Maka saya mengatakan, Tuhan, sudah 50 tahun persis saya tinggalkan Xiamen. Saya mau pulang lihatnya. Waktu saya dari Xiamen itu masih umur 9,5. Waktu saya 59,5, kepingin pulang. Mau lihat kampung halamanku bagaimana. Maka bagaimanapun saya pulang. Saudara-saudara, saya bawa nyonya saya bawa dia pulang. Waktu ke kampung halaman, saudara, saya cari tempat sekolah saya. Cari tempat bukit di mana saya berdoa. Cari gereja yang saya pergi. Cari rumah kita yang berpindah 3 tempat. Nah, saya pergi. Bukit doa 2, yang satu masih ada, yang satu sudah dirobohkan menjadi Holiday Inn di kota Xiamen. Saya pergi ke tempat peti laut di mana saya pernah mainan di situ. Pernah pergi ke Universitas of Xiamen. Ini satu di antara 10 universitas yang paling besar di Tiongkok. Saya pergi ke situ karena uncle saya, adik daripada bapak saya, pernah menjadi wakil rektor di situ. Dan salah seorang anak perempuannya sekarang masih profesor biologi di situ. Dia seorang Kristen yang baik sekali. Saya pergi cari kampung halaman sendiri. Karena apa?
Kangen. Kangen itu apa sih? Ya itu kangen. Dan saudara-saudara, kangen itu sulit dikatakan. Saya pergi beberapa hari cari. Oh, banyak perubahan. Tapi masih ada beberapa tempat, aduh, puasnya lain. Kalau sudah kembali ke tempat asal, ada puasnya. Begitu. Saudara-saudara, di mana kampung halamanmu tadi? Hah? Porsea? Di dekat Tapanuli bagian mana? Selatan? Tapanuli Utara. Kalau pulang kampung halaman senang sekali bukan? Baru pulang. Ini pasti sering pulang ini. Saudara-saudara, saya 50 tahun baru pulang. Saudara-saudara, waktu saya pulang di situ, saya kaget. Karena Pulau Kulangi di Xiamen seberang, itu disebut salah satu pulau yang paling indah di dunia. Dan pada waktu tahun 51, itu mayor atau wali kota London mengundang 50 wali kota dari para kota paling cantik di dunia untuk berkonferensi. Xiamen diundang, wali kotanya tidak diizinkan oleh pemerintah komunis pergi. Memang seluruh dunia tahu kampung halaman saya itu indah sekali. Bayangkan, Xiamen 750 meter laut itu straight selat, depannya satu pulau. Pulau itu hanya 1,87 kilometer, dan seluruh pulau tidak boleh ada mobil, semua mesti jalan kaki. Dan rumah-rumahnya model Italia, model Spanyol, model Inggris, model Amerika, model itu Portugis dan semua. Karena itu dulu ada tempat penyewaan untuk international embassy dan konsulat. Dan orang-orang kaya di seluruh dunia dari luar negeri boleh beli tanah, bangun rumah yang paling bagus di situ. Orang sendiri di situ tidak boleh. Dan di situ ada satu gunung, di atas gunung ada batu yang berdiri kira-kira tingginya berpuluh-puluh meter. Dan sampai sekarang kalau di situ naik, anginnya begitu indah, seluruh kota Xiamen itu kelihatan semua. Dan di Kulangi ada 2 gereja, satu namanya Trinity, satu namanya gereja Injili. Dan 2 gereja itu masing-masing bisa menampung 800 sampai 1000 orang. Dan ada lagi museum, ada jalan yang kecil-kecil karena tidak pakai mobil, semua jalan kaki. Dan di situ satu-satunya kota disebut kota musik, karena setiap rumah ada piano. Seluruh Tiongkok cuma kota itu yang setiap saya dilahirkan di situ. Nah, rumah sakit yang 3 susun yang saya lahir, kamarnya saya masih menemukan. Saya pergi mencari. Jadi orang kalau kangen sama kampung halaman, kepingin pulang, semua 1, 2, 3. Orang kalau kangen kampung halaman, kepingin pulang. Nah, ini aneh ya. Mereka tidak kepingin pulang. Ya, ini orang yang ikut Tuhan akhirnya jadi orang aneh. Nama pulang kampung halaman. Waktu saya di Xiamen, di dalam 2 jam saya melihat 2 piano yang dimasukkan ke kota, ke pulau itu dengan ferry. Nah, saudara-saudara, dan ada satu music hall di Xiamen yang akustiknya bagus sekali. Dan di situ pernah menghasilkan banyak komponis-komponis yang terbaik di Tiongkok. Saudara-saudara, karena kota musik, kota agama, kota Kristen. Dan itu kalau hari Minggu, teng tong, gereja-gereja semua bunyi. Orang bawa kitab suci, tidak naik sepeda, tidak main mobil, pergi ke gereja masing-masing. Itu suasana kerohaniannya tinggi sekali. Karena itu kota menjadi kota yang disewakan ke luar negeri, sehingga banyak orang Kristen yang berada di situ. Dan di situ didirikan oleh beberapa reform mission, sekolah-sekolah Kristen yang terbaik. Waktu John Sung mengadakan kebangunan rohani 30 hari, setiap hari 3 kali khotbah, satu khotbah 3 jam, 90 kebaktian dengan 270 jam. Dia di dalam 1 bulan memberi ekspositori kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu selesai. John Sung. Dan dari Amerika, dari mana, semua orang terkumpul, 7.000 orang yang dengar khotbah dia 1 bulan penuh, 30 hari kali 1 hari 3 kali, 1 kali 3 jam sebelum dia mati. Di mana? Di Anglo Chinese College. Dia punya halaman besar, dibikin tenda, tidak pakai mikrofon. Bagaimana teriakannya, pantasan dia cepat mati. Saudara-saudara, ini 100 orang pakai mikrofon, 50 orang pakai mikrofon. Saya bilang, kita ini apa? John Sung pada waktu itu tidak ada mikrofon, teriak sebelum komunis datang mengambil alih seluruh Tiongkok. Tuhan menyediakan beberapa hamba Tuhan yang mati-matian berjuang sampai iman orang Kristen dibakar, diteguhkan.
Saudara-saudara, waktu saya di situ melihat piano masuk, oh inilah yang dulu kita sering dengar, Kulang i kota musik. Oh saya ingat satu hal, Horowitz. Horowitz ada seorang pianis yang tersohor, asal orang Yahudi yang tinggal di Moskow. Saudara-saudara, setelah Moskow jatuh ke dalam komunis, maka dia mengatakan, saya melarikan diri dari komunis. Saya sampai mati tidak akan kembali ke Rusia kecuali komunis jatuh. Tapi tahun 80 lebih, 82 atau 80 lebih, komunis belum jatuh. Waktu itu sudah umur 84. Waktu dia tua sekali, dia kangen pulang kampung halaman. Sangat kangennya, dia lupa janji dia. Dia berpuluh-puluh tahun tidak mau pulang ke Rusia karena komunis. Kalau komunis jatuh, saya mau pulang. Orang yang ambil sumpah seperti ini ada dua musikus. Satu adalah Pablo Casals, cellist yang terbesar 60 tahun yang lalu. Yang satu ada Horowitz, pianis yang terbesar sejak 60 tahun yang lalu. Lalu dia 50 tahun tidak pulang, lebih dari 50 tahun tidak pulang. Waktu dia tua sangat kangen pulang ke Moskow. Nah saya cerita sedikit, orang ini aneh. Kalau dia main piano, dia mengatakan sudah konser selesai. Lalu 2 tahun tidak mau konser. Orang mesti tunggu 2 tahun baru boleh dengar konsernya. Lalu mereka menunggu. Jangan kira saya kasih $30,000, you main piano. Tidak ada, dia tidak bicara tentang uang. Daripada dia punya pelat yang dijual copyright cukup hidup kok. Kalau dia tidak mau main, lu tidak bisa apa-apa. Asal dia mau main, seluruh dunia ada yang terbang dari kota ini ke situ sampai di London mau cari tiketnya dia. Dan kalau di New York dia bikin konser itu, yang antri itu sampai 2 hari. Saudara-saudara, suruh orang ganti. Begitu kalau buka tiket loket itu, mereka beli. Ada satu wanita yang sangat tergila-gila dengan Horowitz. Tunggu berapa tahun, lalu antri terus. Akhirnya sampai depan selesai, tiketnya habis. Dia kecewa luar biasa. Akhirnya dibeli dari orang lain mahal sekali. Sudah beli, dia tunggu. Lalu dia masuk ke dalam ruangan konser, duduk di situ dengan begitu excited. Dia tunggu Horowitz datang. Terus tunggu. Begitu Horowitz keluar sebelum main piano, dia sangat senangnya pingsan. Lalu dibawa keluar, tidak bisa dengar horor. Sesudah bangun, bagaimana? Selesai konsernya. Dia tunggu berapa tahun, akhirnya jatuh pingsan. Dan Horowitz sifatnya anehnya luar biasa. Dia kalau pergi ke tempat saya minta kamar yang warnanya hitam. Jadi dia bilang mesti di kamar ada dapur, itu temboknya mesti dicat hitam, baru saya mau masuk. Dia main konser di Tokyo, seluruh Tokyo dicari, tidak ada hotel yang ada dapur di dalamnya. Maka akhirnya terpaksa hotel yang menampung dia bongkar satu kamar, bikin dapur khusus, lalu cat seluruhnya hitam, baru dia masuk. Setelah main selesai, mereka bikin lagi skat, bongkar lagi dapurnya, baru selesai. Ini orang aneh. Tapi you jangan aneh ya, kecuali you terkenal seperti dia. Kalau lu sudah terkenal, minta warna kuning kasih kuning. Kalau lu sudah terkenal, tidak minta pun tidak dikasih. Sudah minta setengah mati pun tidak dikasih. Ini Horowitz. Nah Horowitz mengatakan, saya mau pulang Moskow. Waktu dia umur 84, jarinya main skarlati, masih seperti mutiara, jatuh ke kristal. Jelasnya dia main piano itu luar biasa. Maka Moskow dengar, Horowitz mau datang loh. Horowitz mau kembali ke seluruh Moskow. Senangnya luar biasa. Tunggu dia. Lalu apa terjadi? Dia mesti cari piano yang mana yang dia mau pakai. Kalau dia main Scarlatti, dia main Brahms, dia main Mozart, dia main Beethoven, piano mesti lain. Tetapi ini mesti di Moskow. Dia tidak mau pakai piano di Moskow, pakai di New York. Dan di New York dekat Salisbury itu hotel, pinggirnya di situ, di mukanya daripada jalan ke 50 berapa gitu, yang namanya Carnegie Hall, menyeberang situ itu ada Steinway and Son Center. Saya sendiri pergi ke situ. Di bawah itu ada gudangnya ada 40 piano yang terbaik yang orang biasa tidak boleh main, kecuali orang-orang master terbesar. Dan saya dibawa ke bawah melihat 40 piano itu, coba-coba satu persatu. Aduh, suaranya luar biasa, sedikit mirip surga lah, meskipun saya tidak pernah ke surga. Saudara-saudara, lalu Horowitz turun, dia pilih
piano ini. Piano itu bukan seperti kita punya loh. 2,70 meter panjangnya. Kira-kira 800 kilo. Kirim ke Moskow. Saya mau main piano ini. Kirimnya pakai apa? Bukan pakai kijang loh, saudara-saudara. Nggak bisa loh. Pakai itu kargo daripada 747. Itu dibawa pergi ke Moskow 2 hari sebelum pergi. Lalu 1 hari sebelumnya dia utus 1 orang lagi. Orang itu namanya adalah orang Jerman ya. Saya kenal sendiri. Adalah seorang teknisi tertinggi dari Steinway & Son. Nah saudara-saudara. Dan dia mengatakan, yuk pergi dulu. Pergi stem. Dia tidak mau orang lain stem. Stemnya sampai 444 itu. Engkau sangat bahagia. Karena falas pun dah sadar. Jadi engkau tak pernah rasa disiksa. Nah, tapi orang yang pekanya sampai begitu teliti. Saudara-saudara. Dia tidak bisa terima sedikit falas. Seluruhnya stem begitu baik. Baru dia terbang pergi. Sampai di situ dia main piano. Scarlatti, Vivaldi, Handel, Bach, lalu lagu-lagu yang lain. Orang di Moskow nangis. Dan itu sudah dibikinkan 1 laserdisc namanya Horowitz in Moscow. Kalau saudara bisa menemukan 1 Horowitz in London, 1 Horowitz in Moscow. Horowitz in London tidak terlalu menarik karena waktu dia main seperti biasa. Waktu dia main Horowitz in Moscow, tanah air dia. Dia kangen pulang ke kampung halaman sendiri. Jadi 60 tahun tunggu main di negara sendiri. Jarinya, jiwanya bersatu menggempakan seluruh dunia. Sekarang dia sudah mati. Dan saudara-saudara, waktu saya mengingat kalimat ini, lalu mengingat akan sejarah, ingat sendiri, siapa tidak suka pulang ke kampung halaman sendiri. Apalagi waktu engkau sudah tua, engkau ingin kembali mencium bau dari tanah itu, melihat suasana bangunan, merasakan makanan waktu engkau masih kecil. Waktu saya ke Xiamen sama oacien atau tiram goreng yang masih ingat. Yang lain sudah roba-roba. Sudah 50 tahun makanannya lain sekali. Seperti orang kalau pulang ke Malang cari rawon di Nguling. Saudara-saudara, engkau ke Surabaya cari soto di Ambengan. Sama-sama. Engkau kalau ke Jogja cari gudeg. Engkau kalau pergi ke Tapanuli cari saksang. Begitu ya. Nah saudara-saudara, demikianlah saya memikirkan satu kalimat ini. Jikalau mereka ingin pulang, masih ada kesempatan. Tetapi mereka tidak pulang. Waduh, heran. Imannya sampai begini. Tuhan bilang, Abraham keluar dari Ur. Saudara-saudara, kemarin ada satu surat bilang sampai mengkoreksi khotbah saya. Abraham bukan dari Ur, dari Haran. Saya bukan tidak tahu. Itu adalah setelah dia dari Ur keluar ke Haram, papanya ikut. Baru dari Haramnya keluar, papanya ikut. Tapi tadinya dari Ur. Saudara-saudara, kita teruskan. Setelah dari Ur dia keluar, dari Haram dia pergi, dan dia selama hidup 100 tahun tak pernah pulang. Jadi ini menjadi contoh never return, never return, never return. Itu iman. Saudara, saya minta saudara perhatikan yang dibaptiskan hari ini. Setelah engkau masuk ke dalam Kristus, engkau menjadi anggota gereja. Lalu tidak lama kemudian, waktu engkau sakit, waktu engkau gagal, waktu engkau bangkrut, orang bilang buat apalah? Lu tahu kenapa bangkrut? Karena lu percaya Yesus sih. Lu kenapa dibaptis? Karena yuk bukan orang Barat, bukan boleh kok ikut-ikut Kristen-Kristen. Apa lu? Balik yuk. Bilang sama dia, aku tidak balik. Aku tidak balik. Panggilan Tuhan untuk Abraham, once called, forever. Saudara-saudara, Abraham mempunyai kesempatan pulang tidak? Mempunyai. Mempunyai alasan pulang? Mempunyai. Alasan yang paling penuh adalah pada waktu dia harus menikahkan anaknya laki-laki. Tapi dia mengatakan, tidak, saya utus hambaku yang pergi. Taruhlah tanganmu di bawah pahaku, bersumpah dan berjanji dengan aku di hadapan Tuhan Allah. Engkau jangan carikan perempuan di daerah ini untuk anakku. Carilah tempat di kampung halamanku. Namun demikian, engkau yang pergi, aku tidak pulang.
Saudara-saudara, jadi dia tidak lagi menghiraukan apa yang kehilangan di dunia. Saudara-saudara, kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang bersaksi, dulu saya begini kaya, sekarang menjadi hamba Tuhan jadi begitu susah. Tidak usahlah. Kalau engkau tidak mau, tidak usah jadi. Kalau mau, tidak usah ingat banyak-banyak. Yang lalu sudah lalu, yang lewat sudah lewat. Panggilan Tuhan tidak akan merugikan engkau. Amin. Panggilan Tuhan menyediakan satu negeri yang lebih baik di surga bagi kita. Setiap orang Kristen harus sadar, kita mengikut Tuhan tidak mungkin dirugikan oleh Tuhan. Kalau kelihatan dirugikan, itu kelihatan ruginya sementara. Demikian juga kalau engkau mengikut setan diberi keuntungan, itu ada keuntungan sementara, keuntungan yang palsu. Jangan bodoh, Allah tak pernah berbuat salah. Jangan bodoh, Allah tak pernah merugikan orang yang mengikut dia. Jangan bodoh, panggilan Allah tidak pernah menghanyutkan kita di tengah jalan. Dia akan terus memimpin kita. Allah tidak mempermalukan diri. Allah tidak disebut sebagai Allah yang mempermalukan, karena dia adalah Allah yang mendapatkan janji. Bukan saja demikian, dia sediakan yang lebih baik bagi kita pada hari depan. Saudara-saudara, sekali lagi, kadang-kadang orang tanya, Pak Tong, doamu tidak didengar. Engkau mau mendirikan gereja sampai sekarang tidak ada. Saya hanya menjawab, waktu belum sampai. Waktu belum sampai. Jikalau sampai saya mati, gereja gedung belum jadi, itu pun tidak akan menggoncangkan imanku. Karena di sini katakan mereka mati di dalam iman dan mereka belum mendapatkan yang dijanjikan. Tetapi jikalau Tuhan mau kita, gampang pada saat serentak tes, dia akan memberikan, bahkan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pernah bayangkan. Saudara-saudara, pada waktu permulaan gereja Reform Injili, saya pernah mikir cari satu tanah yang 1.500 meter sudah cukup. Tetapi 2 tahun kemudian saya tidak bisa. Paling sedikit 3.000 meter. Dan mungkin Tuhan memberikan kepada kita lebih dari 10.000 meter. Mungkin aja, bukan tidak mungkin. Amin. Saudara-saudara, beriman, lihat. Dengan iman kita lihat, bukan dengan tangan kita sibuk kerjakan pekerjaan Tuhan. Dengan tenang kita lihat. The way God works is so different. Tuhan disebut Tuhan yang berjanji, adalah Tuhan yang tidak mempermalukan diri, karena dia sudah sediakan sebuah kota bagi mereka yang mengharap kepada dia. Mari kita membaca sekali lagi dari 13 sampai 16. Semua membaca dalam iman. Mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Atau kalimat yang lebih gampang, jikalau mereka kangen pulang ke kampung halaman, banyak kesempatan mereka boleh pulang. 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang tidak dipermalukan. Engkau juga adalah Tuhan yang tidak malu disebut Allah oleh kami, karena Engkau telah mempersiapkan sebuah kota yang kekal, negara yang tidak tergoncangkan, perjanjian yang kekal bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap anak-Mu bersandar kepada Tuhan dengan iman, dengan sesungguhnya menjadi anak Tuhan yang setia. Tuhan, begitu banyak waktu kami dikecewakan di dunia ini. Kami tidak memperoleh apa yang kami inginkan. Kami tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Sehingga kadang-kadang di antara kami ada orang mati di dalam iman belum mendapatkan yang dijanjikan. Namun kami tidak akan menyerah. Kami akan berkata kepada Tuhan,
Engkau tidak pernah salah. Kepada siapa lagi kami berpaling? Beri kekuatan kepada kami memandang Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang setia, berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.